Perkenalkan, nama saya Paulus Sentang, NIM AD 118035. Saya kuliah di Universitas Palangkaraya, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya di sini akan melaksanakan tugas kuliah dengan mata kuliah Biomekanika Olahraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian biomekanika olahraga. Sebelum menjelaskan tentang definisi ilmu biomekanika olahraga, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu kontribusi dari berbagai bidang ilmu lainnya terhadap meningkatkan penampilan seorang atlet. Oleh karena itu, para pelatih atau guru pendidikan jasmani perlu memahami pentingnya pengetahuan mekanika gerak atau biomekanika olahraga. Kalau tidak memahami mekanika gerak dari keterampilan yang ditampilkan siswa atau atlet, maka pelatih tidak akan mengetahui mengapa sikut harus ditekuk ketika mengayunkan raket atau diluruskan ketika raket kontak dengan bola atau shoot block. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan mempelajari biomekanika olahraga. Ilmu mekanika gerak atau lebih dikenal secara universal adalah biomekanika olahraga telah banyak ditulis untuk para guru, penjas, pelatih, dan atlet. Ilmu ini menjelaskan bagaimana pengetahuan mekanika cabang olahraga membantu untuk meningkatkan keterampilan atau performa yang lebih baik, efisien, dan tidak menimbulkan cedera. Bagi para pelatih, ilmu ini akan membantu menjadi seorang pelatih yang lebih baik. Bagi para atlet akan menemukan bahwa informasi pengetahuan ini membantu memperbaiki penampilannya. Bahkan bagi seorang penggemar olahraga, dengan memahami ilmu ini akan mengubah menjadi seorang pengamat yang kritis. Bagi guru pendidik jasmani atau tentu saja pemahaman pengetahuan mekanika gerak akan membantu siswa untuk bergerak dengan benar dan aman. Oleh karena itu, sangat penting untuk dipahami bahwa bila siswa melakukan gerakan yang kurang benar, apabila ketika menggunakan alat misalnya raket atau bat, maka akibatnya akan mengalami cedera. Dalam olahraga, hukum-hukum mekanika tidak diterapkan pada atlet saja. Prinsip-prinsip mekanika juga digunakan untuk memperbaiki efisiensi peralatan olahraga, seperti sepatu yang digunakan untuk atlet, skill dan peralatan keselamatan seluruhnya dibuat dengan menggunakan pengetahuan tentang gaya-gaya eksternal yang ada di muka bumi dan kekuatan otot yang diciptakan atlet. Ketika membandingkan penampilan dua orang atlet, kita seringkali menyatakan bahwa salah satu atlet mempunyai bentuk gerakan yang lebih baik, atau lebih tepatnya mempunyai teknik yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan teknik? Teknik merupakan pola dan rangkai gerak yang digunakan atlet untuk menampilkan keterampilan cabang olahraga seperti passing bawah dalam bola voli, banting pinggul dalam judo, tendangan banana kicks dalam sepak bola, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan lagi prinsip-prinsip mekanika gerak dan aplikasinya dalam meningkatkan performa atlet. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda dan manusia. Pada beberapa referensi, pembahasan mekanika terdiri dari
kinetik, dan kinematika. Kinematika adalah cabang mekanika yang mempelajari tentang berbagai gaya yang menyebabkan gerak suatu benda. Sedangkan kinematika merupakan cabang mekanika yang berkenaan dengan kecepatan dan percepatan suatu sistem. Misalnya, gerak bagian anggota tubuh secara bersamaan tanpa merujuk pada gaya yang menyebabkan gerak. Untuk lebih dipahami oleh para pembaca, pelatih, guru, pendidik, jasmani, atlet, dan siswa, maka pembahasan materi ini lebih bersifat aplikatif. Artinya, pembahasan konsep mekanika gerak langsung diaplikasikan pada aktivitas gerak sebenarnya di lapangan. Sehingga diharapkan akan lebih dipahami bagaimana aplikasi sebuah atau beberapa konsep mekanika gerak pada berbagai teknik cabang olahraga. Di sini yaitu ada yang pertama, berat. Dalam istilah mekanika, istilah berat tubuh menunjukkan besarnya tarikan gaya gravitasi pada tubuh. Dan sebaliknya, tarikan tubuh terhadap permukaan bumi pada timbangan menunjukkan beberapa besaran tarik di antara keduanya. Bumi menarik tubuh ke bawah dan begitu pula tubuh menarik bumi ke atas. Besaran gaya tarik antara tubuh dan permukaan bumi tergantung pada beberapa besaran massa yang dimiliki oleh tubuh dan bumi. Semakin besar gaya tariknya, maka skala timbangan akan menunjukkan angka yang besar karena pegangan tertekan. Sehingga atlet yang mempunyai massa tubuh yang besar akan mampu menerapkan pegas lebih kuat daripada atlet yang mempunyai massa tubuh lebih ringan. Akibatnya, jarum timbangan akan bergerak lebih jauh menunjukkan pada angka timbangan yang lebih baik, yang lebih besar. Dan yang kedua yaitu adalah massa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan massa tubuh? Atau lebih tepatnya dengan istilah massa. Massa berarti substansi atau materi yang mengisi suatu benda atau tubuh. Jika suatu benda mempunyai substansi dan pengisi ruang yang ditempatinya, maka benda tersebut mempunyai massa. Apa yang lebih penting, jika benda memiliki massa, maka benda dapat menarik benda lainnya yang sama memiliki massa. Tubuh atlet tersusun dari otot-otot dan tulang, lemak, jaringan, dan cairan. Semuanya merupakan substansi atau materi dan memiliki massa. Jadi atlet mempunyai massa menarik bumi, dan bumi mempunyai massa juga menarik tubuh atlet. Antara berat dan massa, gaya gravitasi bumi menyebar dari intinya seperti riakan air yang disebabkan oleh lemparan batu di kolam. Semakin dekat posisi kita ke inti bumi, maka akan semakin besar gaya tariknya. Karena bentuk bumi tidak bulat sempurna, maka seorang atlet akan lebih jauh dari inti bumi bila berdiri di ekuator daripada berdiri di kutub utara atau selatan. Akibatnya, seorang atlet atau alat seperti lembing akan sedikit lebih ringan di ekuator daripada di daerah kutub. Jika seorang atlet memanjat puncak gunung di ekuator, berada lebih jauh dari inti bumi, maka beratnya akan semakin berkurang. Selanjutnya yaitu adalah inersia. Inersia berarti tahanan yang menghambat atau mengubah gerak suatu benda. Kita menggunakan kata inersia dalam kehidupan sehari-hari
untuk menggolongkan orang-orang yang lambat dalam memulai gerak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat kaitan antara inersia dengan kemalasan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi biomekanika yang telah saya sampaikan kepada rekan-rekan teman sekalian. Jikalau ada yang ingin bertanya, saya silakan bertanya. Nggak ada, Wak. Oh, berarti kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi yang saya jelaskan itu sudah jelas. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya akhiri sampai di sini.